Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Matius pasal 23 ayat 25 dan 26. Beginilah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam PA Online. Kami bersyukur Engkau menuntun kami untuk terus belajar firman-Mu, sekalipun kami ada kesukaran untuk bertemu. Kami bersyukur karena kami tahu di dalam firman Tuhanlah kami dipersatukan, dijadikan tubuh Kristus. Dan biarlah Tuhan kami semua hidup di dalam tuntunan-Mu untuk menjadi tubuh-Mu yang memuliakan nama-Mu. Pimpinlah apa yang kami baca dan renungkan pagi hari ini, dan kiranya daripadanya kami belajar untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bahas hari ini adalah ucapan celaka yang ke-6, ya, yang ke-6, yang berbicara tentang kebersihan hati, ya. Bagaimana kita harus menjaga yang di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Yang di luar bisa nampak bagus, yang bisa nampak bersih, tapi sesungguhnya yang di dalam itulah yang lebih penting. Nah, bagian yang kita baca ini bicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu membersihkan cawan dan pinggan dari sebelah luarnya, tetapi di dalamnya itu bisa berisi makanan atau minuman yang katanya didapat dengan cara perampasan dan kerakusan. Nah, saudara-saudara, saya rasa idenya jelas ya, bahwa sesungguhnya kita bisa jadi mempunyai pinggan, mempunyai piring, mempunyai gelas yang bersih, tetapi makanan di dalam piring itu atau minuman di dalam gelas itu sesuatu yang kita dapat atau kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dan itu menajiskan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kalau kita membaca ini, kita mengerti bahwa ini bukan maksudnya piring yang kotor begitu ya, atau gelas yang kotor secara fisik gitu ya, belum dicuci, atau belepotan bekasnya makanan sebelumnya begitu. Bukan itu ya. Tapi ini ada cerita bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menjaga kebersihan alat-alat makan mereka itu dari kenajisan sebetulnya ya. Nah, William Barclay mengatakan bahwa kenajisan itu adalah tema yang sangat penting gitu ya dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, untuk menunjukkan kesungguhan mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, begitu ya. Di dalam aturan-aturan perjanjian lama memang dikatakan ada beberapa hal yang bisa membuat sesuatu itu menjadi najis, menjadi kotor ya. Salah satunya ya, seorang perempuan bisa menjadi najis kalau ia mengalami pendarahan ya. Walaupun pendarahan itu sungguhnya adalah sehat. Nah, jika seorang najis itu memegang atau menyentuh sebuah piring atau menyentuh sebuah alat makan, maka alat makan itu menjadi najis. Lalu kalau orang lain menyentuh alat makan yang disentuh oleh orang yang najis itu, dia jadi ikut najis, begitu ya. Jadi sangat penting bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga hidup yang benar itu, untuk membersihkan alat-alat makan mereka. Nah, lalu ada aturan-aturan yang lebih rumit lagi tentang
bagaimana membersihkan alat makan itu. Saya membaca dari tulisan William Barclay ya. Sebuah wadah tanah liat yang cekung menjadi najis hanya bagian dalamnya, ya, dan bukan bagian luarnya. Sehingga katanya wadah tanah liat yang cekung itu atau mangkok yang dalam itu hanya dapat dibersihkan dengan cara dihancurkan, tidak bisa dicuci. Kalau menyentuh orang yang najis atau kena barang yang najis itu harus dihancurkan. Tetapi piring ceper, tempat bumbu gitu ya, itu adalah wadah-wadah yang bisa dicuci ya, bisa disucikan dengan dicuci saja, tidak usah dihancurkan. Kemudian semua wadah dari logam yang halus dan cekung dapat menjadi najis jika sebuah benda terbuat dari kayu dan logam, jadi campuran ya, baharing itu campuran. Kayunya dapat menjadi najis, sedang logamnya tidak dapat menjadi najis, gitu ya. Nah, saudara-saudara, William Barclay mengatakan begini ya, semua peraturan itu nampak aneh bagi kita, namun sesungguhnya katanya seperti itulah peraturan-peraturan itu dipelihara oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, dan mereka memeliharanya dengan sangat teliti ya. Jadi mereka sangat memperhatikan tempat makan mereka ya, karena tempat makan itu bisa membuat orang itu berdosa, baik karena dipakai untuk makan sesuatu atau disentuh saja bisa membuat orang berdosa. Sehingga mereka sungguh-sungguh membersihkannya, dalam arti menyucikannya ya, menyucikannya supaya itu tidak membuat mereka bersalah di hadapan Tuhan menurut mereka. Tetapi kata Tuhan Yesus, kamu itu ya sangat memperhatikan tempat makanmu, tempat minummu. Tetapi apa yang kamu makan itu kamu dapatkan dengan cara yang tidak benar. Itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi ya. Dikatakan bahwa makanan di dalamnya itu didapat dengan cara merampas dan dari keserakahan atau kerakusan yang menunjukkan bahwa dia itu mengambil haknya orang lain ya, bukan pilihan dia ambil untuk menjadi miliknya itu. Merampas itu dalam bahasa aslinya itu bisa dalam arti merampok ya, robbery gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan kamu mementingkan kebersihan wadahnya, tetapi kamu mengabaikan bagaimana kamu mendapatkan makanan di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini menjadi peringatan buat kita semua ya. Kita bisa memelihara ibadah-ibadah kita, itu yang gambaran daripada piring dan gelas tadi. Tetapi sungguhnya kita tidak memperhatikan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita makan dan kita minum atau pekerjaan kita itu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara, secara khusus menurut saya ini adalah ajakan bagi kita untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman kita sehari-hari itu dengan benar ya. Janganlah kita mengambil hak orang. Janganlah kita berlaku tidak adil kepada orang. Janganlah kita bekerja dengan menipu ya, korupsi ya. Karena itulah yang lebih penting dibandingkan dengan praktek-praktek keagamaan kita. Kita bisa memberikan persembahan ke gereja, tetapi uang itu yang kita berikan persembahan itu kita dapat dengan cara yang bagaimana? Apakah itu kita dapat dengan cara yang benar? Apakah kita sungguh-sungguh mendapatkannya dengan tidak mengambil haknya orang lain, dengan tidak mencuri? Saudara-saudara, dari kasus-kasus yang terjadi terakhir ini kita mengerti banyak orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya dan kemudian mereka melakukannya dengan cara-cara yang menipu ya, dengan menipu. Mereka menunjukkan bagaimana teknik menipu itu yang tidak melanggar hukum secara formal, tetapi sesungguhnya itu sudah membuat orang lain itu rugi, sudah membuat orang lain itu kehilangan haknya, membuat orang lain itu keliru menafsirkan
apa-apa yang kita kerjakan, karena kita dengan pandai menutupinya dengan sesuatu yang sepertinya benar, padahal di dalamnya adalah penipuan. Ya juga di dalam pelayanan kita, ya. Kita melakukan pelayanan, tapi kita melakukannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan itu, ya. Kita tidak melakukannya sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk sesama, tapi kita melakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, itu bisa terjadi di antara kita, bukan? Maka sekali lagi, biarlah kita selalu memperhatikan firman Tuhan ini yang bukannya ditulis untuk orang-orang Farisi atau ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus, tetapi itu juga dimaksudkan untuk kita hari ini. Biarlah saudara-saudara dengan menjaga hati kita, dengan menjaga kebersihan pikiran kita, keinginan kita untuk tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika kita membayar pajak, kita mengurusi urusan-urusan kita, kiranya itu yang buat hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan cuma yang di luarnya, bukan cuma piring dan gelas kita, tetapi apa yang kita makan, kita minum. Biarlah itu kita dapatkan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita sendiri tahu kita peroleh damai sejahtera ketika kita berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama hari ini belajar akan firman-Mu, memperhatikan bagaimana kami mendapatkan makanan dan minuman yang kami makan dan kami minum, pekerjaan kami. Tuntunlah kami untuk bekerja dengan benar, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, dengan hati yang mengasihi sesama kami, dan biarlah Tuhan, hidup kami ini menjadi hidup yang membawa kebaikan bagi sesama, mendatangkan berkat, bukan mengambil apa yang tidak seharusnya kami ambil, bukan melakukan apa yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuntunlah kami di jalan yang benar, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu nanti sore teman-teman, kita mendiskusikannya di dalam Zoom kita. Tuhan Yesus memberkati.